Bukan karena iming-iming pintu neraka ditutup, atau pintu surga dibuka lebar, atau setan diikat oleh Allah. Namun karena kecintaan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Kaum muslimin yang berbahagia, dari ayat di atas, minimal ada 3 hal yang bisa kita dalami. Yang pertama, yaitu puasa hanya diwajibkan bagi orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Pertanyaannya, kenapa hanya orang-orang yang beriman? Karena sesungguhnya keimanan itulah yang mendasari seluruh aktivitas orang yang menyatakan dirinya beragama Islam. Ada orang yang mengaku beragama Islam, tapi kurang yakin keimanannya. Saat datang bulan Ramadan, dia tidak mau melaksanakan puasa. Ya, dengan berbagai alasan. Kaum muslimin rahimakumullah. Panggilan orang-orang yang beriman dalam perintah puasa Ramadan pada ayat di atas menunjukkan beberapa rahasia, yaitu yang pertama, karena hanya orang-orang yang beriman yang mampu menjalankan puasa. Kenapa begitu? Karena puasa itu kegiatan yang berat, menahan lapar mulai dari terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari atau maghrib. Kalau tidak benar-benar orang yang beriman kepada Allah, maka tidak sanggup atau berat melaksanakan puasa Ramadan ini. Saat berpuasa, tidak ada orang yang tahu. Kalau siang hari kita mau makan atau minum di tempat yang sepi. Orang-orang mukmin tidak akan melakukan hal yang seperti itu. Karena dimanapun kita berada, pasti di situ ada Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu melihat. Selanjutnya, yang kedua, mengapa hanya orang-orang yang beriman yang mampu melaksanakan puasa Ramadan? Karena puasa itu merupakan bentuk kecintaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena iming-iming pintu neraka ditutup, atau pintu surga dibuka lebar, atau setan diikat oleh Allah. Namun karena kecintaan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahala puasa itu adalah rahasia Allah. Allah yang memberi, dan Allah pula yang melipat gandakan pahala itu.
Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang artinya setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah berfirman yang artinya kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku, kata Allah. Aku sendirinya akan membalasnya. Disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku, kata Allah. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan, yaitu yang pertama, kebahagiaan ketika dia berbuka, dan kebahagiaan kedua yaitu ketika berjumpa dengan Allah. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin yang berbahagia, yang ketiga, bagi orang-orang yang beriman, puasa Ramadan adalah sebagai bentuk peningkatan muraqabah atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai Khaliq atau yang menciptakan manusia dan yang telah memberi rizki, juga telah memberi kesehatan kepada kita semuanya. Kaum muslimin yang berbahagia, puasa Ramadan ini juga sudah pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ayat di atas, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Ini menunjukkan bahwa umat para nabi terdahulu juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan puasa dengan cara dan waktu yang berbeda. Dalam tafsir Ibnu Katsir, di sana dijelaskan bahwa dengan ajanah informasi ayat di atas, yaitu sebagaimana Allah mewajibkan puasa itu kepada umat terdahulu, itu adalah sebagai suri tauladan kepada kita umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar bersungguh-sungguh dalam menjalankan puasa ini dan lebih sempurna. Karena puasa adalah sebagai bentuk pensucian dan penjernihan diri dari berbagai godaan. Serta kita tahu puasa adalah merupakan penggebelengan diri untuk mendekat dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia, selanjutnya yang ketiga, tujuan puasa adalah untuk menaikkan derajat menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La'allakum tattaqun, kata Allah, agar kamu bertakwa. Kalau boleh kami ibaratkan, puasa Ramadan adalah untuk meningkatkan ketakwaan seseorang yang berpuasa. Adalah seperti kepompong yang ingin menjadi kupu-kupu yang cantik. Kepompong harus melakukan tirakat atau puasa dalam waktu tertentu. Setelah proses tersebut dilalui, maka kepompong akan bermetamorfosis menjadi kupu-kupu yang cantik. Begitu pula puasa bagi orang mukmin. Dengan kesungguhan hatinya dilakukan secara ikhlas dan menjaga hal-hal yang membatalkan puasa, maka dengan puasa akan mendapatkan predikat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah senantiasa melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Seperti kupu-kupu tadi
yang akan selalu mendekatkan diri kepada bunga-bunga yang harum dan menjauhi dari bunga-bunga yang berbau busuk. Kaum muslimin yang berbahagia, mudah-mudahan puasa kita hari ini yang kita lakukan secara ikhlas dan memperbanyak amalan-amalan sunnah di dalamnya akan menjadi wahana atau sarana untuk meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada akhirnya nanti predikat takwa akan dapat kita raih sebagai modal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah menerima ibadah puasa kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.